Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Dr. Hewan Rahmanto yang akan membawakan materi presentasi pada pagi hari ini yang berjudul kerugian yang disebabkan oleh koksidiosis untuk pertumbuhan ayam. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada di daerah masing-masing. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam mengikuti seminar atau presentasi pada pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Dr. Rahmanto untuk menyampaikan materi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dalam Zoom meeting yang kebetulan pada hari ini adalah jadwal saya. Saya akan menyampaikan kebetulan berkaitan dengan musim hujan. Koksidosis itu akan mengintai. Jadi kita harus waspada dengan musim hujan ini, terutama penyakit koksidosis. Baik, kita langsung ke materinya ya. Kerugian yang disebabkan oleh koksidosis untuk pertumbuhan ayam. Koksidosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa spesies Emeria sp yang dapat menginfeksi ayam. Emeria sp adalah spesies yang paling patogen dan menyebabkan diare berdarah pada ayam. Koksidiosis juga banyak dilaporkan sebagai salah satu penyakit yang menyebabkan kerugian yang besar pada peternakan unggas akibat terhambatnya pertumbuhan, penurunan berat badan, kualitas karkas, penurunan produksi telur, dan kematian. Itu menurut Tabu tahun 2002, Karismawan tahun 2006, dan Michels et al. Koksidiosis adalah salah satu penyakit terpenting pada unggas di seluruh dunia. Dampak ekonomi negatif yang tinggi menjadi predisposisi terhadap patogen lain. Nah, koksidiosis ada dua gejala ya, gejala subklinis dan gejala klinis. Kebetulan kalau Bapak Ibu membaca Terobos pada edisi November ini, itu dibahas tuntas masalah koksidiosis. Ternyata kerugian terbesar itu yang kita harus waspadai adalah gejala subklinisnya. Itu hampir 80% itu di gejala subklinis dari koksidiosis kalau saya baca Terobos November bulan ini ya. Jadi gejala klinisnya dehidrasi, diare, perdarahan, kematian tinggi. Sedangkan gejala subklinisnya asupan pakan berkurang, gangguan penyerapan nutrisi, tingkat pertumbuhan menurun, produksi telur berkurang. Nah, ini kalau kita temukan di kandang ini biasanya lebih jelas kandang postal ya, ada perdarahan, ada berak darah. Itu udah parah. Nah, ini koksidiosis Emeria tenella di Sekum lokasinya. Kalau nekatrik dari mulai usus tengah sampai ya, terutama di Yeyunum. Jadi nekatrik itu di Yeyunum. Maksima di Duodenum atas. Acerculina juga di atas. Nah, sekarang pengaruh koksidiosis pada ayam ini dari 7 spesies yang ada itu ternyata 4 yang signifikan ya, yang patogen. Yaitu Acerculina, Maxima, Nekatrik, Tenella, itu yang 4. Yang lainnya insignifikan. Nah, tadi yang gambar-gambar tadi, nah ini lebih jelasnya lagi kejadian di usus mana gitu Emeria ini menyerang. Jadi dia spesifik sekali. Tenella, Acerculina, Maxima, Nekatrik, dia punya lokasi yang berbeda-beda. Jadi mudah untuk mendiagnosa ini dari apa, dipengaruhi atau disebabkan oleh apa. Gejala klinisnya ya, termasuk ayamnya udah mulai merungkut ya, bulu berdiri. Sekarang untuk pencegahannya kita penggunaan vaksin koksi ya. Vaksin koksi sangat ampuh dalam mencegah terjadinya koksi. Ayam yang sudah divaksin koksi akan jauh lebih mudah pengobatannya dibandingkan ayam yang tidak divaksin. Antikoksidial. Nah, kalau kita menggunakan antikoksidial, itu kerugiannya ya, residu dalam produk hewani. Dia akan resisten ya. Perkembangan resistensi ya, ini tadi saya jelaskan. Tidak cocokkan dengan beberapa obat lain yang digunakan dalam peternakan unggas. Seperti thiamulin, ionofor, golongan monensin, narasin, salinomycin, dan lain-lain. Terus toksisitas dari antikoksidial. Nikarbizin sangat mempengaruhi daya teras telur. Beberapa antikoksidial bersifat toksik untuk hewan non-target lainnya. Pengendalian koksidiosis dengan vaksin Rifakok. Nah, kita akan dijelaskan sedikit meskipun sudah sering ya. Keuntungan dari vaksin Rifakok adalah aplikasi yang mudah dan aman,
kekebalan seumur hidup yang alami, kekebalan lama dicapai dengan dosis tunggal, eco solution. Jadi tidak ada residu, cocok untuk produksi hayati, tidak ada waktu henti obat, tidak ada resistensi. Penggunaan vaksin memungkinkan skema pemberian pakan yang fleksibel. Vaksinasi membangun kembali sensitivitas koksidia terhadap antikoksidial. Vaksin tidak beracun bagi hewan lain termasuk manusia. Pengendalian koksidosis ya. Live vaksin itu ada dua, ada yang attenuate dan non-attenuate. Attenuate artinya yang telah dilemahkan, non-attenuate artinya yang masih ganas. Dia mengandung spesies Emeria hidup yang dilemahkan. Tidak ada risiko outbreak koksidosis. Yang non-attenuate mengandung spesies Emeria virulent yang hidup. Risiko wabah koksidosis klinis pada unggas dengan sistem kekebalan tubuh yang tertekan. Dan kebetulan tidak diizinkan di Komisi Eropa, gitu intinya. Komposisi vaksin Livakokiu ya, Ookis sporulid. Jadi Ookis yang sudah terinfeksi, sporulid. Kalau Ookis yang belum sporulid itu dimakan banyak pun ayam tidak akan sakit. Jadi harus Ookis yang telah bersporulasi. Jadi Livakokiu ini sudah mengandung vaksin yang Ookis sporulid ya, Acerulina 300-500 maksimal, dan Tenella sama, kecuali Nekatrik hanya 100. Jalur garur Emeria pada Livakokiu ya, yang ditemukan nih di negara-negara ini. Acerulina, Maxima, Nekatrik, Tenella, ini hanya pengulangan aja lah ya. Sekarang kekebalan. Koksidia merupakan parasit intraseluler. Kekebalan yang diperankan oleh sistem kekebalan perantara sel mediated immunity, tidak cross immunity, competitive exclusion. Cara kerja Livakokiu dari 300 sampai 500 Ookis yang sporulid tadi yang telah dilemahkan per dosisnya. Terus siklus hidupnya berkisar antara 4 sampai 7 hari. Liter dipenuhi oleh attenuate Ookis ya setelah 4 sampai 7 hari itu. Dalam 14 hari kekebalan sudah terbentuk. Attenuate Ookis lebih sensitif terhadap antikoksidia. Jadi artinya kalau terjadi kasus dengan antikoksidia yang ringan seperti amprolium, kita sudah bisa mengatasi itu. Jadi ayam aman dari wabah koksidiosis. Dosis ayam ya, dosis pemberian bisa lewat air minum, yaitu dengan melarutkan 10 ml vaksin dengan 10-20 liter untuk 1.000 ekor. Jadi per dosisnya itu 10 ml per 1.000 ekor. Dengan spray, penyemprotan dilakukan ketika DOC ditempatkan dalam box, satu box 100 DOC itu. Untuk setiap 100 ayam gunakan 1 ml per 100 dosis. Dan ditambahkan 19 ml, tambahkan sedikit pewarna makanan. Ya, ini gambar pabriknya ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Rahmanto atas materi presentasi yang disampaikan. Sekarang saya akan membuka ruang diskusi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang tadi disampaikan Dr. Rahmanto. Saya beri waktu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rahmanto sudah menjelaskan dengan sangat baik. Tapi ada yang ingin saya tanyakan Pak. Saya Rida dari Bogor ingin menanyakan bahwa tadi ada disebutin bahwa Emeria nekatrik yang sudah sporulat itu ada cuma 100, lebih kecil dibanding yang 3 lainnya ya Pak Rahmanto ya. Iya. Ada apa alasannya bisa seperti itu? Yang kedua ini kalau misalnya dengan pemakaian vaksin Livakokiu kita dia akan melihat atau menghitung telur tiap gram tinjaknya itu di hari keberapa bagusnya agar bisa diambil bahwa vaksinnya bekerja dengan optimal. Itu aja Pak Rahmanto, terima kasih. Terima kasih Bruda atas pertanyaannya. Sebenarnya saya hanya memperkirakan ya kenapa nekatrik kandungannya hanya 100 lebih yang dibanding lainnya. Karena menurut info nekatrik ini kejadiannya di atas 9 minggu. Jadi kemungkinan itu yang bisa saya jawab sementara ini. Mungkin di atas 9 minggu, dan ayam biasanya udah lebih kebal ya. Karena di bawah 9 minggu sampai 8 minggu itu kadang-kadang gejala koksi maupun subklinis semua itu bisa sangat-sangat merugikan ayam itu sendiri. Meskipun masih tetap ada. Mungkin ini yang
yang diutamakan adalah yang tenela itu ya. Kebanyakan kejadian di bawah itu biasanya tenela. Terus yang untuk menghitung koaksi sebenarnya bisa, kalau saya baca di Terobos sekarang, kebetulan saya udah baca ya, itu memang monitoring Emeryana sebenarnya mudah sekali. Diambilnya sebenarnya setelah 1 minggu itu diulang-ulang, maksudnya tiap vlognya beda-beda tuh. Sampling 10-12 vlog per periode pemeliharaan sampel, minimal 5 ekor dari setiap tuh. Diambil mulai umur 18 hari, berarti bukan 1 minggu, umur 18 hari ya. Dan vlog lainnya pada umur 20 hari, jadi selangsing ternyata. Dan vlog berikutnya umur 25, itu yang melalui makroskopis ya. Kita hitung daripada ookisnya itu yang ada di melalui kotorannya itu ya. Kita kelihatan kan bisa lihat lesinya Bu. Jadi ususnya itu kalau ada skornya gitu, hitung 1 tuh harus berapa gitu. Dia punya jarak gitu, punya lesi pada masing-masing usus. Itu Bu yang saya bisa jelaskan, kebetulan saya sudah baca Terobosnya. Jadi ternyata mulai umur 18 diambil vlog, diulangi lagi umur 25, umur 20, umur 25. Kalau masih belum jelas baru kita melalui mikroskopis. Bisa kita lihat jumlah ookis yang ada di situ. Ini kan Bu yang bisa saya jawab sementara ini. Oh iya. Ya makasih Pak Ramanto. Ya cukup. Kembali ke Mbak Ita. Ya, terima kasih Ibu Rida atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, saya silakan. Ya Ibu. Silahkan Bapak Rizal. Sebelumnya Pak Ramanto, terima kasih buat presentasinya. Saya Rizal dari Semarang. Saya izin bertanya Pak Ramanto, tadi kan di PowerPoint itu dijelaskan untuk gejala subklinis yang disebutkan salah satunya adalah membuat produksi telur itu berkurang. Berarti kalau bisa disimpulkan koksidiosis ini bisa menyerang ayam usia produksi. Itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kira-kira apa sih tanda-tanda ayam ini terkena koksidiosis di umur tua? Terus apakah itu memang koksidiosis atau itu adalah penyakit-penyakit lain yang memang salah satu penyebabnya itu karena tidak dilakukan vaksin koksi, seperti itu Pak Ramanto. Saya langsung ya Bu. Jadi saya katakan gejala subklinis itu ternyata kerugiannya lebih besar kalau dipresentasikan 80% ketimbang gejala klinisnya. Di antaranya itu karena dia mulai asupan pakannya berkurang, terus ususnya juga penyerapannya juga jadi jelek ya. Efeknya yaitu kalau untuk masih pertumbuhan ya pertumbuhannya terhambat, kalau untuk produksi ya produksinya berarti turun. Nah masalah ini koksi atau bukan, balik lagi kita monitoring seperti yang tadi Ibu Rida sampaikan tanyakan. Jadi kita periksa lah ayam yang hidup itu beberapa ekor, 5 ekor, kita cek ususnya apakah itu koksi atau bukan gitu. Tapi kalau udah di atas produksi itu pasti kan kita arahnya ke nekatrik. Jadi fokus di antara yeyunum ilium ya, yeyunum lah, usus tengah itu. Nah itu kelihatan kok lesi dengan nekrose, misalkan dia itu necrotic enteritis, kelihatan sekali bahwa itu karena koksi atau bukan. Itu yang bisa saya Mas Rizal ya. Jadi kita tetap harus monitoring terus, apalagi dengan musim hujan gini, ini produksi kok turun, kira-kira apa gitu ya. Nah, bisa juga produksi turun kan banyak penyebabnya. Kalau nggak salah sekarang ini banyak yang nyekrek gara-gara hujan gini. Saya ke kandang kemarin juga ada yang nyekrek, saya suruh hari ini kasih antibiotik ya. Jadi bukan produksinya juga yang lagi naik itu ternyata lagi berhenti gitu, stuck gitu. Itu juga bisa pengaruh gitu. Jadi tetap kita harus berani ambil sampel ayam hidup, kita bedah, kita cek ususnya. Karena spesifik sekali kok kalau emang itu koksi. Gimana Mas Rizal? Itu yang bisa saya jawab. Mungkin saya feedback sekali ya Pak ya. Berarti salah satu ketika kita menemukan kasus necrotic enteritis di lapangan itu ya salah satu faktornya adalah penanganan koksidiosis yang tidak tuntas ya di lapangan ya Pak ya. Terus mungkin yang sedikit menjadi pertanyaan satu lagi itu adalah kira-kira ada nggak sih penyakit-penyakit tadi kan disebut itu non viral ya. Kalau viral kira-kira ada nggak sih Pak penyakit-penyakit viral yang salah satu
penyebab timbulnya itu adalah karena efek dari koksidiosisnya itu dulu. Seperti yang saya jelaskan bahwa koksidiosis itu penyakit yang imunosupresif yang menekan kekebalan, otomatis penyakit-penyakit lain akan mudah masuk ya. Kalau dia sudah menekan kekebalan. Jadi ada kemungkinan juga akan terjadi penyakit viral. Oh, baik, siap Ya, Pak. ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Rizal dari Semarang. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Mau nambahin tanya ke Pak Ramanto, yaitu tadi tentang jika ayam kena sakit yang lain misalnya kan, kemudian dibedah, kemudian ditemukanlah koksin. Padahal memang misalnya ayam tersebut waktu kecilnya sudah divaksinnya yang produksi ya Pak. Terus kemudian kalau sakit dan ditemukan koksi, kenapa sih koksinya yang selalu dituduh gitu? Itu apakah koksi yang ada di tubuh ayam itu koksi hasil vaksinasi atau koksi yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua, kemudian kan tadi ada pernyataan bahwa vaksin itu bisa membangun kembali sensitivitas ya, jadi lepotan pada anti koksi. Jadi apakah kalau sudah divaksin sekian kali apa harus diganti dengan obat atau bagaimana maksud dari pernyataan itu? Saya jawab yang pertama ya. Balik lagi kita harus betul-betul, ini kebetulan kan Bu Endang bilang itu sudah divaksin koksi ya, produksi ternyata masih muncul koksi. Sekarang betul nggak kalau memang itu betul-betul koksi, ya insya Allah dengan amprolium pun dikasih akan sembuh. Tapi kenyataannya kan ayam-ayam produksi itu setelah kita cek itu bukan karena koksi gitu. Tapi kalau memang betul-betul koksi, balik lagi kita lihat khususnya gitu. Dari beberapa ekor kita bedah, kita buka. Kalau memang koksi pasti cukup dengan amprolium aja, karena kita udah pernah divaksin koksi, insya Allah akan tuntas gitu. Tapi kalau ada penyakit yang lain otomatis harus antibiotik yang masuk ya, bukan anti koksi dia. Terus masalah yang sensitivitas tadi, yang tadi ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya. Dengan adanya kita sudah divaksin koksi, otomatis sensitif sekali dengan obat anti koksi dia. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih infonya. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu satu pertanyaan terakhir kalau ada. Saya Bu Ita. Prihatmi. Ya Pak Ramanto, terima kasih presentasinya. Masih berkaitan pertanyaannya dengan yang Pak Rizal maupun Bu Endang. Untuk di ayam produksi mungkin banyak kalau kejadian masih di breeding ya Pak Ramanto. Karena kan secara untuk ayam breeding dia masih kontak langsung dengan dia masih ada di bawah ya, dengan per siklus dari protozoalnya sendiri masih bisa. Untuk ayam yang layer yang sudah di kandang postal, sudah di kandang layer, apakah kemungkinan untuk diproduksi itu masih ada kasus koksinya, dan apa memang tadi yang penjelasannya itu khusus untuk breeding ya Pak? Terima kasih. Baik Bu Pri. Sebenarnya vaksin koksi ini memang lebih diutamakan bukan untuk breeding ya, untuk yang pemeliharaannya melalui postal. Karena kan kita tahu sendiri siklus koksi itu melalui feses ya. Kalau kita lihat siklus koksinya kan, ookis yang ada di dalam feses, dia di luar, apalagi dengan musim hujan gini ya, mudah bersporulasi, dimakan ayam, nanti kurang lebih ada terjadi di dalam tubuh ayam akan dikeluarkan lagi ookis. Nah itu yang dimakan. Tapi kalau sudah di layer apalagi di kandang baterai, kemungkinan besar itu sangat-sangat kecil ya Bu untuk terjadinya koksi lagi. Jadi reinfeksi koksi itu karena memang di kandang kandang postal, kecuali ada faktornya yaitu lalat setelah dari kotoran dia
ke atas, tapi itu belum pernah saya baca sih, saya temukan untuk koksi. Rata-rata dia harus makan yang ada di kotoran, dari kotoran ofisnya itu. Demikian Bu yang bisa saya jawab. Jadi kejadian kasusnya lebih cenderung untuk breeding ya Pak? Untuk breeding dan untuk broiler yang masih postal, ya masih banyak, masih sering. Pokoknya pemeliharaan secara postal itu yang lebih ditekankan untuk pemakaian vaksin koksi. Ya kan maksudnya tadi yang untuk ayam produksi gitu ya Pak? Oh, yang produksinya ini masih kalau di breeding kan meskipun produksi juga masih di postal kan? Iya. Nah, ya itu kemungkinan juga masih ada, tapi kalau dia udah divaksin insya Allah dengan sensitivitas anti koksi setelah divaksin itu ya, kalau memang betul-betul diagnosanya koksi itu akan mudah diatasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih Bu Ya. atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya persilahkan Dr. Rahmanto boleh menyimpulkan materi presentasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bisa saya simpulkan kerugian yang terjadi ya daripada koksidosis ini, terutama pada musim hujan yang kita harus waspadai. Kesimpulannya, koksidosis atau dikenal dengan penyakit birak darah memberikan dampak cukup besar bagi perekonomian di industri peternakan ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Pasalnya di Indonesia penyakit tersebut mempunyai mortalitas dan morbiditas yang tinggi, bisa mencapai 90%. Dampak kerugian lainnya adalah pertumbuhan ayam menjadi terhambat, ayam susah mencapai berat badan ideal. Koksidosis juga menimbulkan efek imunosupresif yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, yang dapat menyebabkan ayam rentan terhadap serangan penyakit lain. Apalagi jika sudah terjadi komplikasi penyakit, maka peternak mengeluarkan biaya pengobatan yang cukup tinggi. Demikian yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmanto atas materi presentasi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun yang berada yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Jadi itu saja pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua.